Selama ini ku Mungkin nanti orang-orang nggak tahu, terkadang kita cuma perlu didengar yang tanpa mendapat validasi apapun. datang Oke, berbalik. kenalin, aku Reja. Di sini aku mau nyeritain gimana pengalaman aku dalam mendengar yang menyembuhkan. Mendengarkan, Apapun yang kata yang cukup mudah untuk kita. Namun, untuk melakukannya ternyata lebih sulit ya. Pertama kali aku mencoba untuk mendengarkan, yang dimana aku benar-benar hadir di cerita orang, ternyata lebih susah daripada mengucapnya. Terkadang mulut rasanya ingin sekali memberikan nasihat, namun hal yang dibutuhkan bagi orang yang bercerita adalah di mana kita yang mendengarkan hadir dan tulus untuk mendengarnya, tanpa memberikan validasi ataupun nasihat. Video ini berawal dari tugas mata kuliah psikoterapi, yang dimana aku harus mendengarkan temanku yang setuju untuk menjadi teman ceritaku. Dan di situ aku harus hadir secara penuh untuk mendengarkan, tanpa harus menyela, memberikan semangat, ataupun saran. Ya, aku pikir itu adalah hal yang mudah. Kita hanya perlu mendengarkan tanpa harus memberikan validasi apapun. Ternyata aku keliru. Aku harus menahan diriku untuk tidak menanggapi dan hanya hadir di cerita temanku. Karena hal itu, awalnya kita masih merasa canggung. Namun, selang beberapa menit, akhirnya dia merasa nyaman untuk cerita kepadaku. Hingga tak terasa, waktu sudah 30 menit berlalu. Dan dari situ, aku berpikir, ternyata mendengarkan itu bisa menjadi faktor utama yang dibutuhkan orang ketika bercerita, tanpa perlu memberikan tanggapan apapun. Dari pengalaman itu, aku mencoba mendalami dan menganalisis hal tersebut. Ada satu psikolog terkenal yang bernama Carl Rogers yang memiliki pendekatan PCT atau biasa disebut Person Centered Therapy, yang mana di dalamnya percaya bahwa seseorang bisa sembuh waktu dia merasa diterima apa adanya tanpa harus dihakimi. Jadi, menurutku yang terpenting adalah bukan seberapa bagus nasihat yang kita berikan, namun seberapa tulus kita hadir buat dirinya. Bagiku, pendekatan ini adalah paling cocok buat pengalaman yang aku alami. Karena dalam teori Rogers ada 3 hal yang penting, yaitu empati, di mana kita berusaha ngerasain dari sudut pandang orang lain. Lalu ada congruence, di mana kita dari diri kita sendiri, gak harus pura-pura sok bijak. Dan yang terakhir ada unconditional positive regard, di mana kita menerima orang lain bersyarat. Seperti aku ketika mendengarkan temanku dengan tulus tanpa harus mengasih penilaian, aku sadar bukan cuma dia yang ngerasa lega, tapi aku juga ikut ngerasa tenang, kayak sama-sama disembuhin gitu. Dari pengalaman itu, aku juga belajar satu hal yang penting. Kadang orang-orang gak butuh solusi cepat, mereka cuma butuh didengerin. Dan aku sadar, selama ini aku sering banget pengen bantu orang dengan cara ngasih saran atau nasihat, padahal belum tentu itu yang mereka butuhin. Waktu aku mulai belajar buat benar-benar hadir dengan tanpa buru-buru ngerespon, aku melihat perubahan kecil tapi nyata. Temanku jadi lebih lega dan lebih tenang, dan bisa ngomong dengan jujur tanpa takut dihakimi. Dari situ aku ngerasa ternyata kehadiran yang tulus itu bisa menjadi bentuk terapi yang paling sederhana, tapi juga paling bermakna. Terakhir, mungkin aku jadi belajar bahwa mendengarkan ternyata bukan hal yang pasif, namun merupakan bentuk kasih sayang yang aktif, yang dimana kita memberi ruang buat orang merasa nyaman dan diterima. Oke, mungkin segitu pengalaman dan pembahasan yang bisa aku share. Lalu lebih baik nggak tidur semalaman untuk mendengarkan cerita teman-teman kita daripada harus menghadiri pemakamannya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak
Seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil kita semua